Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polisi buru pelaku peredaran uang palsu di Kemiling. Peredaran uang palsu kembali terjadi di tengah masyarakat Kota Tapis Berseri. Setelah bocah penjual keripik bernama Darwin Jordan Win, warga Jalan Teluk Bone 2 Sinar Laut, yang ditipu dengan pecahan Rp100.000. Kini kasus serupa menimpa Nur Hayati berusia 62 tahun, warga Jalan Trunojoyo nomor 40 Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, yang merupakan penjual kue keliling di sekitaran Kemiling. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra mengatakan dirinya akan segera mencari pelaku yang melakukan peredaran uang palsu. Ia mengatakan kasus tersebut sudah ditangani Polsek Kemiling dan kini telah menjadi atensi Polresta Bandar Lampung. Segera tim akan opsional akan bergerak mencari pelaku penyebaran uang palsu tersebut. Sementara Nur Hayati saat ditemui Tribun Lampung pada Jumat 12 Agustus 2022 di perumahan Beringin Jaya mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Rabu 10 Agustus 2022 lalu. Pada Rabu siang sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, ia berjualan di dekat Sekolah Polisi Negara Kemiling. Saat itu ia di-stop pengendara motor yang merupakan seorang bapak bersama anaknya yang berumur 3 tahun yang membeli kue dagangannya. Pria bertubuh tinggi besar tersebut menurut Nur Hayati menanyakan kepadanya tentang kue yang dijualnya karena ada tukang di rumahnya. Awalnya pelaku membeli kue dagangannya sebesar Rp10.000, namun dirinya tidak ada uang kembaliannya. Lalu pelaku memintanya untuk melihat uang yang ada di kantongnya. Ternyata uangnya cukup bila pelaku membeli kuenya sebesar Rp20.000. Setelah memberikan uang Rp100.000, pelaku mengambil kembalian sebesar Rp80.000 dan juga kuenya. Tak lama pelaku langsung pergi ke arah Palang Besi. Menurutnya selain dirinya ada 3 korban lainnya di lingkungan tersebut. Pertama Ibu Mar yang ditipu Rp300.000, kemudian Ibu Surat yang ditipu sebesar Rp100.000. Lalu warga lainnya Jatmik juga ditipu Rp100.000 serta Trisno ditipu Rp100.000. Ia mengatakan setelah bertanya kepada korban lainnya, ternyata pelakunya memiliki ciri-ciri yang sama. Nur Hayati sendiri tahu uang tersebut palsu setelah ia berbelanja ke minimarket, namun ditolak karyawan karena uang yang dipakainya adalah uang palsu. Berita selanjutnya, satu anggota DPRD Lampung Timur jadi tersangka korupsi P3 TGAI. Polres Lampung Timur menggelar konferensi pers penetapan 3 tersangka kasus tindak pidana korupsi pada Jumat 12 Agustus 2022. Ketiga tersangka yakni WY Wiwik Yuliana, TI Tohirin Irianto, dan S. Sucipto yang merupakan warga Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut disampaikan Kapolres Lampung Timur, AKBP Zaki Alkazar Nasution didampingi Kasat Reskrim Polres Lampung Ibtu Johannes Erwin Parlindungan Sihombing di Mapolres Lampung Timur. Menurut Kapolres, tindakan pidana korupsi tersebut berupa pungutan dengan paksaan dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3 TGAI tahun anggaran 2022 kepada desa di Kabupaten Lampung Timur. Adapun satu tersangka adalah anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang berinisial WY.
WY merupakan anggota DPRD dari fraksi Partai Nasdem Lampung Timur. Sementara kedua tersangka lainnya yakni TI dan SC merupakan warga Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Ia menjelaskan peran WY membawahi kedua tersangka lainnya. Modus yang dilakukan ketiga tersangka adalah melakukan pungutan uang bantuan P3 TGAI secara paksa kepada para penerima program. Ia mengungkapkan biaya yang dipungut dari desa-desa di Lampung Timur sebesar 15 juta hingga 20 juta rupiah per desa. Pungutan itu dilakukan pada 10 desa dari 2 kecamatan di Lampung Timur. Rinciannya, 8 desa di Kecamatan Batanghari dan 2 desa di Kecamatan Sekampung. Dari hasil pungutan tersebut, para tersangka mendapatkan uang senilai 169 juta rupiah. Polres sendiri telah melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus tersebut sejak Mei 2022 lalu. Kemudian pada Kamis 11 Agustus 2022 kemarin, pihaknya melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka. Barang bukti yang diamankan yakni 12 unit ponsel, 1 unit laptop merek HP, dokumen surat, serta uang tunai sebesar Rp157.050.000. Lalu para tersangka juga disangkakan dengan pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berita selanjutnya, selama 4 tahun pelajar SMA di Pesawaran jadi korban tindak asusila ayah kandungnya. Seorang siswi SMA di Kabupaten Pesawaran jadi korban tindak asusila yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Kanit PPA Polres Pesawaran Aibtu Ferry Ariansori pada Jumat 12 Agustus 2022 mengungkapkan, pihaknya pada tanggal 8 Agustus 2022 menerima laporan adanya perkara tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Pada tindak asusila tersebut pelakunya adalah ayah kandung korban. Di dalam laporan tersebut diketahui pelaku sudah melakukan perbuatan asusila sejak korban masih duduk di bangku kelas 8 SMP hingga korban duduk di kelas 11 SMA. Sehingga artinya tindak asusila terhadap korban yang masih di bawah umur tersebut terjadi selama 4 tahun. Menurut Aibtu Ferry, korban saat ini hanya tinggal berdua dengan pelaku karena ibu korban sudah meninggal dunia saat korban masih berusia 3 tahun. Ironisnya, setiap melancarkan aksinya pelaku selalu mengancam korban. Pelaku juga selalu mengiming-imingi korban dengan memberikan uang untuk biaya sehari-hari. Aibtu Ferry mengatakan pelaku selalu mengancam tidak mau membiayai sekolah jika korban tidak menuruti maunya. Selain itu, ia mengatakan banyak sekali kekerasan dan ancaman yang diterima korban selama ini. Terakhir, pelaku melakukan tindak asusila pada tanggal 30 Juli 2022 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Perbuatan tersebut dilakukan di kamar yang ada di rumahnya. Terbongkarnya perbuatan bejat pelaku berawal saat korban menceritakan semuanya yang diawali ketika korban pingsan di sekolahnya. Saat itu hari Senin korban pingsan dan dilakukan pertolongan oleh pihak sekolah. Lalu sambil menangis, korban menceritakan tekanan atau perbuatan yang dialaminya kepada keluarganya. Saat itu pada tanggal 8 Agustus 2022, pihak keluarga korban, yakni paman dan bibinya langsung melakukan pelaporan ke Polres Pesawaran. Hingga saat ini, pelaku sudah ditahan di Polres Pesawaran untuk dilakukan proses hukum dan penyidikan. Ia mengatakan karena korban masih di bawah umur, maka unit PPA bekerja sama dengan Dinas PPPA Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pendampingan secara hukum dan pemulihan mental korban. Pendampingan terhadap korban sampai dilakukannya visum repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran.
Sembari proses hukum dan penyidikan berjalan, unit PPA dan Dinas PPPA Kabupaten Pesawaran akan melakukan pendampingan psikolog untuk proses pemulihan kondisi psikologis korban. Hal ini dilakukan untuk menstabilkan psikis korban sebab perkara tindak asusila ini sudah berkali-kali dilakukan. Adapun terdakwa terancam hukuman pidana penjara 15 tahun. Berita selanjutnya, Dinas Perindustrian Bandar Lampung hadirkan 40 IKM di Festival UMKM. Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung fasilitasi 40 industri kecil menengah atau IKM di Festival UMKM Tribun Lampung Award 2022 di lapangan Saburai Bandar Lampung pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. 40 IKM yang dihadirkan yakni dari pengrajin kerajinan tangan atau craft dan olahan makanan. Kepala Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung Adian Syah mengatakan, pihaknya memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mengikuti gelaran festival UMKM tersebut. Menurut Adian Syah, pada Kamis 11 Agustus 2022, IKM binaan yang difasilitasi ada 20 booth dari 40 IKM pengrajin dan olahan makanan. Ia menuturkan fasilitas itu diberikan kepada pelaku IKM sesuai program Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk pemulihan ekonomi. Di mana katanya pada situasi pandemi COVID-19 pelaku IKM banyak yang terdampak, sehingga pelaku IKM difasilitasi secara gratis untuk ikut acara Festival UMKM. Menurutnya, ajang Festival UMKM sangat berperan untuk mengenalkan produk-produk IKM daerahnya masing-masing. Sehingga Dinas Perindustrian selalu memfasilitasi IKM-IKM binaannya untuk mengikuti ajang festival. Ia menjelaskan selain pemberian fasilitas, para IKM binaan pemerintah Kota Bandar Lampung juga diberikan pelatihan. Baik pelatihan market penjualan online maupun inovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan. Berita selanjutnya, ribuan warga Tulang Bawang ikuti gelaran Jalan Sehat HUT Republik Indonesia. Sekitar 1.000 lebih warga antusias mengikuti Jalan Sehat yang digelar pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Jumat 12 Agustus 2022. Kegiatan Jalan Sehat ini adalah perdana digelar pemerintah kabupaten setelah 2 tahun lebih terhenti akibat pandemi COVID-19. Jalan Sehat ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Acaranya sendiri dibuka dan dilepas langsung oleh Bupati Tulang Bawang Winarti. Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah menyiapkan berbagai hadiah menarik pada momen Jalan Sehat tersebut, seperti kulkas, mesin cuci, sepeda, kompor gas, dispenser, setrika baju, serta berbagai alat rumah tangga lainnya. Hadiah itu akan diberikan kepada peserta yang mengikuti Jalan Sehat dengan mengundi kupon yang dibawa peserta. Rute yang dilewati dimulai dari gerbang halaman Pemda memutari jembatan Wai Cemengguk jalur 2, lalu akan finish di halaman Pemda. Menurut Siska, salah seorang warga, ia bahagia akhirnya bisa merayakan Hari Kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Namun ia merasa Jalan Sehat yang digelar tahun ini berbeda karena jarak tempuh terbilang cukup pendek dari biasanya. Tetapi meski begitu, kemeriahan Jalan Sehat pun tetap terasa. Sementara itu, Bupati Tulang Bawang Winarti mengungkapkan rasa bangganya atas antusias warga Kabupaten Tulang Bawang, khususnya di Kecamatan Menggala, dalam mengikuti kegiatan Jalan Sehat tahun ini. Menurut Winarti, adanya antusias tersebut menandakan kesadaran masyarakat sekitar yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi tubuh setiap harinya. Selain Bupati Winarti, kegiatan diikuti oleh unsur Forkopimda
siswa-siswi tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, para OPD serta pejabat setempat lainnya di lingkup Kabupaten Tulang Bawang. Berita selanjutnya, Gramedia Lampung hadirkan promo Merdeka. Menyambut tahun ajaran baru, Gramedia Lampung sudah menyiapkan buku pelajaran lengkap. Supervisor Gramedia Lampung, Feby Juli Anggraini mengatakan buku pelajaran itu ada untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Menurut Feby, pada Jumat 12 Agustus 2022, buku-buku pelajaran itu tersedia dari semua penerbit. Pembelian buku pelajaran bisa dilakukan langsung di Gramedia Lampung yang beralamatkan di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Kalau sedang tidak bisa datang, langsung saja ke Gramedia Lampung bisa melalui Shopee ataupun Tokopedia. Di Shopee tak hanya tersedia buku tapi juga semua yang dijual di Gramedia. Tak hanya itu, Gramedia juga menggulirkan promo Merdeka Sale. Promo Merdeka Sale berlaku pada tanggal 1 hingga 31 Agustus 2022. Di antaranya, promo diskon 7% plus 7% untuk semua tas Konsina. Konsina adalah tas yang bisa mendukung kegiatan outdoor. Promo lainnya yakni diskon 50% untuk pembelian sepeda hitam tertentu dari London Taxi Bike Indonesia. Lalu ada diskon sebesar Rp170.000 untuk sepeda bike and bike. Selain itu, ada juga promo cashback Rp7.000 jika transaksi dengan link aja yang berlaku pada tanggal 1 Agustus hingga 31 September 2022. Ketentuan untuk mendapatkan cashback adalah minimal dengan transaksi Rp100.000. Maksimum cashback 2 kali user per minggu dan lintas merchant dan cashback akan diterima paling lambat 3 kali 24 jam. Selain itu, masih ada diskon 10 hingga 15% untuk buku terbitan Gramedia. Diskon berlaku untuk pengguna baru My Value. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Dan khusus Tribuners yang berdomisili di Kota Bandar Lampung, jangan lupa untuk datang dan ramaikan gelaran Tribun Lampung Award 2022 dan Festival UMKM di Lapangan Saburai pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2022. Selamat malam dan sampai jumpa.